Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja ya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang pada kesempatan pagi hari ini saya mulai kajian dengan berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa kehidupan kita, rezeki kita, keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupan kita tergolong di dunia kita mendapatkan hasanah, mendapatkan kebaikan. Dan juga semoga di akhirat kelak kita juga semuanya dikumpulkan dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini di hari Sabtu pekan ketiga, sebagaimana biasanya di Masjid Al-Falah Kota Bekasi kita adakan kajian, yang mana kajian kita di pekan ketiga Sabtu kita membahas tentang fikih muamalah. Meskipun seharusnya bulan lalu kita membahas tentang kriteria adab akad hutang piutang, qadarullah saya tidak bisa hadir ke sini ya. Makanya kalau kita perhatikan, kita lihat di 2 bulan yang lalu, yaitu tepatnya bulan Januari, kita sudah membahas tentang fikih muamalah dengan judul hutang antara pahala dan dosa. Kita sudah memulai tentang hutang itu kadang-kadang menjadi pahala, kadang-kadang menjadi dosa. Hutang, kredit itu bahasa kita. Pinjem itu kan sama ya. Kadang-kadang jadi pahala, kadang-kadang menjadi dosa. Kita sudah memulai beberapa kemungkinan hutang yang menjadi pahala. Kalau nanti bapak-bapak mau menyaksikan lagi ya, karena ceramah ini live dan tersimpan di YouTube, maka Bapak silahkan akses kembali ya, karena Masjid Al-Hidayah belum punya, Masjid Al-Falah belum punya YouTube. Makanya YouTube-nya masih punya saya nih ya. Nanti kalau Al-Falah sudah punya YouTube sendiri, nanti live juga ya Pak ya, insya Allah ya Pak ya. Insya Allah nih, insya Allah, biar masjidnya juga terkenal, nggak cuma di dunia nyata tapi juga di dunia maya ya Pak ya. Nggak cuma di alam dunia tapi juga di alam goib ini ya. Insya Allah bisa disaksikan di channel saya, Hanif Lutfi Official. Kalau mau subscribe juga boleh ya Pak ya. Biar nggak ketinggalan ceramahnya, atau like atau nyalakan lonceng ya kan. Hari ini biasanya begitu ya. Tapi kalau nggak subscribe ya nggak apa-apa, karena cuma buat catatan ngaji saya. Biar saya sebelum berangkat itu saya punya catatan 2 bulan lalu saya sudah membahas tentang apa.
Karena nanti kalau saya tanya jamaah 2 bulan lalu saya membahas tentang apa, itu kebanyakan lupa. Kebanyakan lupa ya Pak ya. Meskipun saya sih nggak lupa, cuma kadang-kadang ngaji satu tempat dengan tempat lain itu kadang-kadang temanya mirip-mirip, makanya kadang-kadang keliru-keliru. Saya catat saja, catatnya di media online biar saya juga bisa tonton kembali. Kemarin sampai ke pembahasan tentang hutang yang berpotensi menjadi dosa. Yang pertama yaitu tidak membayar hutang kepada Allah. Tidak membayar hutang kepada Allah itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanyaannya kadang-kadang begini, memang Allah memberi hutang ya Pak ya? Jawabannya sebenarnya hutang kepada Allah itu bisa 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah aslinya sesuatu tidak wajib, tapi diwajibkan sendiri oleh diri sendiri. Namanya apa? Nazar ya. Nazar itu kan tidak wajib, tapi dia janji sama Allah mewajibkan diri sendiri. Maka kalau bernazar wajib dilakukan asalkan nazarnya tidak maksiat. Kalau belum melaksanakan nazar kok meninggal ya Pak ya, maka ahli warisnya itu menjalankan nazarnya. Hadisnya disebutkan bahwasanya seorang datang kepada Nabi, ibunya meninggal, punya utang puasa 1 bulan. Para ulama menjelaskan ini bukan utang Ramadan tapi hutang nazar. Makanya Nabi menjawab, ya sudah kamu saja yang puasa. Kemudian Nabi menjawab, fadainullahi ahaqqu ayyuqda, hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Termasuk kalau tadi mewajibkan diri sendiri, juga yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya kok belum dilaksanakan, maka juga wajib dilaksanakan. Oleh siapa? Oleh diri sendiri atau oleh ahli warisnya. Insya Allah nanti kita akan bahas di dalam bab fikih ibadah, khususnya tentang bab qadha. Orang tidak sholat dulu, apakah wajib qadha? Orang tidak puasa Ramadan, apakah wajib qadha? Duitnya banyak, belum bayar zakat, apakah wajib qadha? Nah ini insya Allah nanti bahasannya bukan di fikih muamalah, tapi dalam fikih ibadah, kewajiban dari Allah tapi tidak dilaksanakan, sampai kapan dia harus menggantinya. Nah ini insya Allah nanti kita akan bahas. Tapi kalau ternyata mau bertanya juga, insya Allah nanti habis selesai ngaji kita ada ngobrol ya Pak ya. Nanti silahkan kalau mau ikut kita ngobrol tambah, karena ini tema kita hari ini adalah berkaitan dengan hutang piutang khususnya kepada manusia ya. Ini saya bahas dan sering saya sampaikan di beberapa kajian. Tema kita atau subtema kajian kita akan membahas tentang pengertian, adab, syarat rukun, pengembalian hutang, nilai lebih dalam pengembalian hutang, kemudian antara hutang dan kredit dan lain sebagainya. Ini yang nanti kita akan bahas, semoga kita bisa selesaikan dalam satu pertemuan. Kenapa fikih hutang piutang kita bahas? Yang pertama, ini tentang urgensi dari pembahasan fikih hutang piutang. Yang pertama adalah banyak orang menyepelekan akad sosial. Oke, kita akan jelaskan begini. Akad itu di dalam muamalah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama akad sosial, yang kedua akad komersial. Bahasa Arabnya akad komersial itu akad tijari, akad sosial itu akad tabarruk. Akad tabarruk itu akad sosial,
akad komersil itu akad tijari. Saya akan kasih pertanyaan. Jual beli itu akad, ya Pak ya. Makanya ada jual, ada beli. Pertanyaannya, jual beli akad sosial atau komersil? Komersil, ya. Sewa menyewa akad komersil. Oke. Kalau hutang piutang itu sebenarnya Pak, itu akad sosial atau komersil? Nah, ini Pak. Sebenarnya hutang piutang itu masuk dalam bab akad sosial. Makanya orang memberi hutang itu dijanjikan mendapatkan pahala. Akad pemberian hutang itu adalah aslinya akad apa? Sosial. Karena orang yang memberi hutang itu sudah dijanjikan oleh Allah akan diberi pahala. Ya, ini penting kita bisa membedakan antara akad sosial dan komersil, karena nanti dalam turunan duanya itu di turunan di keduanya itu akan berbeda antara akad sosial dan komersil. Dalam akad komersil tidak boleh ada gharar. Kita sudah membahas bab gharar atau ketidakjelasan dalam akad. Kalau dalam akad sosial itu para ulama memperbolehkan ada gharar, ya Pak ya. Gharar itu bisa jadi tidak jelas. Contohnya begini. Bapak kalau bisa menjawab pertanyaan saya, nanti saya kasih hadiah di dalam saku saya. Pertanyaannya, itu kan pemberian hadiah, bahasa Arabnya jualah, itu ada akadnya. Tapi kalau di dalam saku itu jelas nggak Pak? Enggak. Boleh nggak pemberian hadiah kok tidak jelas? Jawabannya boleh. Orang Pak, ketika ada orang nikahan, ya Pak ya, itu kan kita nyumbang, ya Pak ya, itu sosial kan ya. Boleh nggak kita ngasih kado tapi nggak jelas isinya? Boleh nggak Pak? Boleh. Tapi kalau orang jual beli kok di dalam kotak nggak tahu isinya, boleh nggak? Nggak boleh. Itu namanya beli kucing dalam karung kan gitu Pak ya. Nah, ini antara sosial dan komersil itu nanti ada perbedaan. Nah, hutang piutang itu masuk dalam akad sosial. Ini saya garis bawahi, akad sosial ya. Yang pertama yang saya bahas adalah sosialnya. Sosial itu dalam muamalah lawan dari komersil. Inti dari akad sosial adalah mengharapkan pahala kepada Allah. Inti dari akad komersil adalah mengharapkan untung duniawi. Meskipun dalam akad komersil ada potensi pahala, meskipun ada akad sosial ada potensi dosa, ya Pak ya. Oke. Kita akan lanjutkan. Kalau tadi saya membahas tentang sosialnya, kita sudah bisa membedakan, gampang, sosial, komersil gampang. Yang kedua dan yang paling penting adalah kita harus tahu apa itu akad. Karena Pak, kalau hutang piutang masuk dalam akad sosial, kita harus tahu apa itu akad, apa itu sosial. Oke. Akad itu Pak, ain qaf dal itu artinya ikatan. Ya Pak ya. Makanya dalam surat Al-Falaq wa min syarrin nafasati fil uqad. Akad, uqad, akidah itu berangkat dari tiga kata yang sama, yaitu ain qaf dal itu aqoda, itu artinya ikatan. Makanya orang mengadakan akad nikah berarti mengadakan ikatan perkawinan. Di dalam akad itu dianggap sah kalau ada apa? Ijab, ada qabul. Ini yang membedakan antara akad dan bukan akad. Saya selalu ulang-ulang biar apa? Biar pengetahuan ini nanti kita bisa terapkan dalam banyak hal. Ya, contoh, kita akan bedakan antara akad dan bukan akad. Karena pemberian harta dari satu orang kepada orang lain itu kadang-kadang ada akad, kadang-kadang tidak ada akad. Contoh, kita sedekah.
Itu ternyata Pak, sedekah itu bukan akad. Beda dengan hutang piutang, itu akad. Termasuk hibah itu juga akad. Orang Indonesia itu kebanyakan mempermudah dan menyepelekan akad. Kecuali kalau akad nikah. Orang Indonesia itu kalau akad nikah itu Pak, itu dipersakral ya. Makanya orang Indonesia itu kalau akad nikah itu harus salaman ya Pak ya, pakai bahasa Arab. Sebelum salaman syahadat dulu ya Pak ya, istighfar dulu. Terus kalau angkah tuka itu harus dijawab, dan jawabnya nggak boleh pakai apa? Nafas ya Pak ya. Angkah tuka wazawas tuka harus langsung, nah gitu ya. Padahal Pak, akad nikah itu nggak seharusnya seperti itu ya Pak ya. Nggak harus syahadat dulu gitu, nggak harus awalnya. Nggak ada Pak ceritanya syahadat, itu nggak ada ya Pak ya. Nah ini ada sakralisasi akad nikah. Nah, kalau nikah itu disakralkan ya, akad nikah sampai harus di depan penghulu. Padahal akad nikah Pak, kalau nggak ada penghulu awalnya sah nggak Pak? Sah ya Pak ya. Pertanyaannya begini, dulu waktu Ali bin Abi Thalib nikah dengan Fatimah, penghulunya siapa? Indonesia sekarang Pak, nikah kalau nggak di depan penghulu itu nggak sah ya Pak ya. Atau paling tidak secara negara tidak diakui. Meskipun ini nanti ada sisi positif negatifnya ya. Positifnya ya berarti kalau orang nikah di depan penghulu berarti dia diakui oleh negara, tercatat secara sipil. Kalau nanti cerai ya berarti negaranya ikut campur ya Pak ya. Kalau suaminya nanti zalim, negaranya juga ikut campur. Karena orang banyak juga yang nikah siri ya. Nikahnya siri itu maksudnya rukunnya terpenuhi tapi nggak dicatat oleh negara. Giliran suaminya zalim, dia minta tolongnya kepada siapa? Ya Pak ya, nggak bisa. Padahal dalam syariat itu nanti seorang istri boleh mengajukan cerai, namanya apa? Khulu, tapi kepada penghulunya atau kepada hakim. Nah ini nanti di dalam akad. Tapi dalam akad yang lain, akad hibah, akad hutang piutang, kita itu nggak terlalu peduli. Padahal kita akan bedakan antara akad dan bukan akad. Kalau akad itu ada ijab, ada qabul. Kalau bukan akad itu tidak harus ada ijab, qabul. Meskipun sama-sama memberi. Kita akan contohkan perbedaan antara yang akad dan bukan akad. Contoh nih, yang misalnya ya Pak ya, kita bayar zakat. Kalau sekarang bayar zakat kan kita ke masjid karena masjid ada amil zakat misalnya. Pertanyaannya, kalau kita datang ke masjid untuk bayar zakat Pak, itu harus salaman sama amil enggak? Kadang-kadang kalau dulu sebelum pandemi kan salaman ya Pak ya. Saya bayar zakat saya, atau bahasa Arabnya nanti sambil oke, ikuti apa namanya saya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, kan gitu ya, fardhalillahi ta'ala. Pertanyaannya, kalau kita datang ke masjid kok bawa zakat dan kita nggak bilang ini apa namanya zakat siapa, cuma bilang ini zakat silahkan dibagikan, boleh nggak Pak? Nah ini kadang-kadang jadi bingung Pak Ustadz, kan namanya zakat harus lewat amil. Nggak harus lewat amil, tapi kalau lewat amil bagus. Apakah harus salaman? Jawabannya tidak ya Pak ya. Kenapa? Karena zakat masuk dalam bab sodakoh. Sodakoh wajib salah satunya adalah zakat, dan sodakoh itu ibadah maliyah, ibadah harta yang tidak butuh akad tapi butuh niat. Meskipun tipis tapi beda ya. Saya kasih contoh Pak. Bapak hari Jumat ada tromol, ada apa namanya kotak amal lewat. Itu ngasih duit ke tromol itu akad nggak Pak? Enggak ya Pak ya. Nggak pernah kan ya, kita akad sama tromol kan nggak pernah kan gitu ya. Atau jangan-jangan nggak ngasukin ya, karena ada tromol itu kira-kira masukin atau digeser doang atau senyum. Geser ya Pak ya, lumayan ya. Kalau senyum doang boleh nggak Pak Ustadz? Kan katanya senyum adalah sedekah kan gitu Pak ya. Berarti senyumnya sama tromol pas enggak. Kalau senyum yang sedekah itu kalau ke saudaranya, nah ini termasuk senyum yang sedekah gitu ya. Kita Pak, sedekah itu tidak butuh akad tapi butuhnya apa?
Niat. Bedanya niat dengan akad, niat dalam hati boleh diucapkan, kalau akad harus ada ijab qabul, ya Pak ya. Oke, ini persamaan dan perbedaannya Pak. Kalau kita bicarakan tentang akad dan bukan akad tadi ya, sedekah itu bukan akad, tapi kalau bayar zakat melalui amil itu sebenarnya Pak, kita cukup memberitahu amil bahwasanya ini uang zakat. Jadi sebenarnya Pak, akadnya itu pemberitahuan kepada amil, Pak Amil ini zakat saya, itu sudah cukup. Kenapa? Karena nanti amil harus menyalurkan kepada orang yang berhak. Dan zakat itu Pak, peruntukannya jelas di dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara dan lain sebagainya, yaitu ke-8 asnaf ya Pak ya. Jadi kalau amil zakat kok datang orang yang bayar zakat bawa uang kemudian bilang ke Pak Amil, Pak Amil ini zakat saya, berarti amilnya punya kewajiban menyalurkan kepada yang berhak. Tapi kalau datang-datang dia bilang, Pak Amil ini ada uang apa? Ya terserahlah, yang penting saya sudah niat dalam hati. Sama amilnya disakuin boleh nggak Pak? Boleh nggak? Atau buat jajan bareng-bareng boleh nggak? Nah, ya Pak ya. Kenapa? Karena amil tidak tahu itu uang apa. Kalau kita bayar zakat langsung kepada yang berhak, misalnya kita punya saudara tetangga yang dia fakir atau miskin, kita amplopin Pak, duitnya kita masukin amplop, ya Pak ya. Kita kasih ke orang yang berhak dan nggak harus bilang ini zakat, itu sah Pak. Kenapa? Karena zakat termasuk sedekah yang tidak butuh apa? Niat. Karena keliru, tidak butuh akad tapi butuh niat. Ya Pak ya. Ini sedekah. Dia termasuk apa namanya? Amal sosial tapi tidak akad. Dia itu ibadah yang butuh kepada niat. Beda dengan hutang piutang, beda dengan hibah. Hibah, hutang piutang termasuk dalam akad. Kalau akad berarti ada ijab, ada qabul, ya Pak ya. Makanya dalam hutang piutang, kalau ada orang, ya Pak ya, dia jadi pengurus masjid, bawa duit masjid, kok dia hutang uang masjid, harus akad nggak Pak? Harus. Kenapa? Karena hutang piutang termasuk apa? Akad, kan gitu Pak ya. Nah, ini bedanya. Kalau kita contohkan yang lain dalam perspektif lain, misalnya dalam fikih pernikahan. Nikah itu kan akad, makanya ada ijab, ada qabul ya. Saya selalu bertanya, di dalam Islam akad nikah itu antara laki-laki dan apa Pak? Perempuan. Di dalam Islam akad nikah antara laki-laki dan laki-laki ya Pak ya. Kok bisa akad nikahnya Pak? Kalau nikahnya laki-laki dan perempuan ya Pak ya. Oke, ini harus diperhatikan. Bukan berarti LGBT, bukan ya Pak ya. Akad nikahnya antara calon mempelai laki-laki dan walinya siapa? Perempuan. Makanya yang berakad itu laki-laki dan laki-laki. Perempuannya Pak di dalam kamar boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Bahkan dulu itu kalau nikah itu kan kenalannya bareng keluarga besar, disuruh ngeliatin, oh cocok, perempuannya di dalam kamar dirias sambil menangis bahagia gitu Pak ya. Belum boleh melihat dulu Pak. Kalau sekarang belum nikah aja Pak ya, itu panggilannya sudah mami papi ya Pak ya. Papi atau anak SD pacaran, mami papi mau main kelereng dulu ya, kan gitu Pak ya. Nah, nikahnya di mana? Di Facebook. Nah, nanti cerainya di Facebook juga ya. Ini apa namanya? Dulu katanya begitu. Jadi kalau akad nikah itu laki-laki yaitu mempelai, calon mempelai laki-laki dan wali dari sang perempuan. Meskipun Pak, kalau anaknya itu perawan, bahkan dalam kitab fikih ketika mereka sudah ridho ya Pak ya dengan seorang laki-laki yang akan dijodohkan itu ketika akad nggak hadir pun nggak apa-apa, bahkan mungkin nggak tahu pun nggak apa-apa.
Karena akad nikah itu ketika disebut sah, ketika syarat rukunnya terpenuhi. Rukunnya tadi ya ada 2 mempelai yang meskipun tidak harus hadir perempuannya, ada walinya, ada 2 saksi, kemudian ada ijab, ada qabul. Habis sholat subuh begini Pak, ada jamaah nih, yang laki-laki muda ganteng ikut ke masjid ya Pak ya. Ada bapak-bapak punya anak perempuan cantik, ditanya, "Nak, kamu udah nikah?" "Belum." "Mau nggak dengan anakku?" Mau deh gitu Pak ya. Ya udah sekarang deh. Terus Pak Ustadz tolong saksiin ya, jamaah tolong saksiin 2 saksi, dinikahkan Pak. Berarti rukunnya terpenuhi ya Pak ya. Terus kamu punya duit berapa? Ya ke masjid nggak bawa duit, ini ada HP, ya udah maharnya HP ya Pak ya. Pertanyaannya akad nikahnya sah nggak Pak? Kalau rukunnya terpenuhi berarti sudah dianggap sah, meskipun secara negara mungkin nanti urusannya lain. Karena KW itu mencatat catatan sipil kan gitu Pak ya. Bisa jadi anaknya di rumah Pak sedang nyuci piring ya Pak ya. Lagi nyuci piring ternyata piringnya jatuh. Wah, ada apa ini gitu ya. Ternyata udah dinikahkan. Secara syariat ya Pak ya. Secara agama itu akad nikahnya sudah sah. Ada ijab, ada qabul, ada rukun terpenuhi, berarti akadnya sah. Berarti nikah itu suatu akad butuh ijab qabul. Tapi kalau cerai atau talak ya Pak ya, itu akad atau bukan kita akan buktikan. Seorang laki-laki suami itu bilang ke istrinya, kamu saya cerai, kan gitu ya. Pertanyaannya, apakah sang istri harus bilang saya terima cerainya? Gitu bilang nggak Pak? Enggak. Kenapa? Karena talak bukan akad, makanya tidak ada ijab qabul ya Pak ya, tidak ada ijab qabul. Dia cuma segot, dia cuma lafaz yang diucapkan oleh seorang suami kepada seorang istri, itu namanya cerai. Beda dengan fasakh atau beda dengan khulu. Khulu nanti dari seorang istri, dia itu minta cerai kepada hakim, nanti seorang suami itu minta dikembalikan mahernya ya Pak ya. Nanti ada namanya khulu. Meskipun di Indonesia itu nanti istilah ini agak rancu karena gugat cerai itu Pak. Itu kadang-kadang cerai, kadang-kadang khulu. Ya, nanti di Indonesia ini istilahnya agak lumayan harus dipertegas lagi. Tapi setidaknya kita bisa membedakan antara akad dan bukan akad. Hutang piutang itu akad sosial. Kalau akad harusnya ada apa? Ijab qabul. Kenapa? Kalau ijab qabul itu kok tidak jelas, apalagi tidak dicatat, nanti jadi yang namanya bom waktu. Saya selalu istilahkan dengan bom waktu. Kenapa? Karena bom waktu itu Pak, itu suatu hal yang berbahaya, yang dia meledaknya tidak saat naruh dari bom itu, tapi meledaknya nanti di kemudian hari. Banyak kasus Pak, antar saudara, orang tua, anak, antar teman itu berantem, salah satu yang paling banyak gara-gara apa? Hutang ya Pak ya. Kita ngobrol Pak, enak Pak, itu jadi tidak enak gara-gara ada omongan mau pinjem dulu dong, kan gitu Pak ya. Ada nih temen nih, lama nggak ketemu, tahu-tahu telepon cerita panjang lebar, kok ujung-ujungnya saya butuh duit mau utang dong. Waduh, kan gitu ya. Kan kamu di Jakarta enak hidupnya, kemana-mana naik mobil ya Pak ya, rumahnya juga bagus. Yang dipandang orang kalau di Jakarta kan gitu ya Pak ya, meskipun rumahnya masih nyicil kredit, mobilnya juga masih kredit, motornya masih kredit. Makanya kalau di Jakarta Pak, kalau cuma ganjil genap itu masih macet ya Pak ya. Tapi kalau yang lunas boleh lewat, nah itu lengang tuh Pak ya. susah ya. Karena kalau lunas boleh lewat, wah itu berat ya. Makanya ada wacana kalau yang kredit nggak boleh lewat, wah itu berat. Kenapa? Karena kita beli mobil aja ya Pak ya. Kalau ada cash dan kredit, kadang-kadang malah diarahkan suruh kredit, ya Pak ya. Kita punya duit tuh, nabung tuh, itu kadang-kadang diarahkan kredit aja Pak, gitu ya. Kadang-kadang. Nah, makanya ini bom waktu gara-gara hutang itu banyak Pak. Bahkan mungkin keluarga sendiri. Saya kasih contoh beberapa contoh saja. Ya, karena ini nanti banyak contohnya. Saya pernah diundang salah satu jamaah
untuk menyelesaikan urusan keluarga atau permasalahan keluarga dalam bab waris. Karena dulu saya kuliahnya di syariah perbandingan mazhab, tentang ilmu waris itu sudah ya lumayan hafal lah, karena dibahas hampir 2 tahun ya Pak ya, hampir 2 semester keliru, hampir 2 semester bahkan 3 semester kita ngitung Pak, kalau ada orang meninggal ahli warisnya ini bagaimana, itu insya Allah mudah. Dan mungkin kalau hari ini selain kita juga sudah belajar, sudah banyak aplikasi online yang tinggal ngitung banyak. Tapi ternyata Pak, masalah ketika muncul Pak ya, pertama tentang keluarga, itu bukan tentang warisnya, tapi tentang masalah gara-gara hutang. Ceritanya begini, dulu orang tuanya itu pegawai, kebetulan punya banyak aset. Salah satu asetnya adalah rumah ya. Rumah itu karena tidak ditempati, atau mungkin rumah yang jarang ditempati, ada salah satu anak yang butuh modal saat itu untuk bekerja, untuk memulai usaha ya. Sama orang tuanya itu dibilang begini, nak, itu yang rumah yang di Bogor itu kamu pakai aja buat modal ya Pak ya, tapi nanti kembaliin ya. Oke, lesan Pak ya. Kebetulan saudara yang lain juga nggak tahu juga sudah nggak ada rumahnya. Orang tuanya bilang, itu rumah kamu pakai aja buat modal, tapi nanti kembaliin ya. Kalau nanti kembaliin Pak, itu akadnya hibah atau hutang? Hutang ya Pak ya. Cuma karena yang ngasih orang tua kepada anak itu seolah-olah nanti juga jadi warisan juga gitu ya. Ternyata Pak, kalau nanti kembaliin itu kan tidak jelas kapan mengembalikannya ya Pak ya. Pertama tidak jelas akadnya, yang kedua juga tidak jelas kapan mengembalikannya, sampai orang tua itu meninggal, kemudian ahli waris ngumpul. Salah satu yang dibicarakan adalah rumah yang dulu dimiliki tapi dijual untuk modal. Yuk kita bagi waris yuk gitu ya. Karena rumah itu punya orang tua yang sudah meninggal, pengen dibagi waris. Yang menjual juga sudah tahu kalau itu akadnya hutang karena harus mengembalikan ya. Cuma masalahnya dulu dianggap sepele. Ternyata Pak, setelah ayahnya meninggal ada sedikit konflik gara-gara apa? Dulu waktu dijual harganya 40 juta, giliran sudah meninggal rumah itu Pak, NJOP-nya hampir 400 juta. Ini jadi masalah keluarga. Yang dikasih rumah, maksudnya dihutangin rumah, itu bilang, oke, kita kembaliin, ini 40 juta. Yang lain bilang, nggak bisa begitu. Kenapa? Rumah itu sekarang 400 juta loh. Kalau cuma 40 juta dapat apa ya Pak ya? Oke, ini Pak, masalah itu muncul bukan dulu. Dulu sih aman-aman saja. Nggak mungkin salah satu anak itu protes, nggak mungkin. Bapak, ini rumah kok dipinjem-pinjemin buat dijual, nggak mungkin ya. Giliran orang tua meninggal, anaknya jadi, awalnya sih Pak ya, itu nggak jadi sesuatu yang berarti, masalahnya biasa saja. Tapi karena antara harga jual dulu dengan harga beli sekarang cukup tinggi, tidak ada bukti yang menunjukkan dulu hutang apa ya Pak ya, ini jadi masalah. Yang lain bilang kamu itu utang rumah baru dijual. Yang lain yang dia dikasih rumah bilang enggak, saya dikasih uang dari jual rumah. Nah, ini bagaimana ketemunya? Di kitab enggak ada Pak ya. Dan kekeliruan bukan berarti dari anak. Bisa jadi anak berantem itu bukan karena anaknya, tapi orang tuanya yang tidak jelas ini akadnya apa ya Pak ya. Ada juga yang diberi bukan pinjaman rumah, tapi pinjaman emas. Orang tua itu kadang-kadang punya tabungan emas, kadang-kadang. Ada salah satu anak yang ikut ya Pak ya, terus dia butuh sesuatu karena mungkin anaknya mau nikahin lagi atau apa. Tuh, ada perhiasan saya, silakan kamu jual. Nanti kalau saya butuh, nanti kembaliin ya. Kan begitu Pak ya. Ternyata belum diminta-minta sampai meninggal. Tapi anak yang lain tahu kalau ibunya dulu punya perhiasan dari bapak. Nah, giliran mau bagi waris, anaknya berantemnya begini. Dulu perhiasannya 50 gram loh ya Pak ya. Waktu dijual saat itu harganya cuma 200.000. Giliran hari ini Pak, emas segram sudah sampai 900.000. Kalau tidak dicatat, tidak diakadkan Pak, kalau terjadi konflik,
terus kita mau pakai standar siapa ya Pak ya? Nah ini masalah. Nah, termasuk yang uang pun Pak, yang utang uang pun itu kalau tidak dikembalikan dalam waktu 20 tahun itu juga jadi masalah. Ada orang hutang, sepakat Pak, dulu utangnya 5 juta. Tapi 5 juta waktu hutang itu buat beli emas itu dapat banyak karena emasnya cuma 2 gram. Keliru. Cuma segramnya cuma 200.000. 5 juta zaman itu dengan zaman hari ini itu beda jauh ya Pak ya. Oke, ini meskipun nominalnya jelas, tapi kalau tidak dicatat itu jadi masalah. Makanya hutang itu menjadi salah satu potensi dari bom waktu keluarga, karena yang namanya orang berhutang itu ya termasuk ya pasti orang dekat. Nggak mungkin orang jauh kok hutang, nggak mungkin ya Pak ya. Oke, ini yang kedua. Kalau tidak dicatat dia menjadi bom waktu. Padahal Pak, di dalam surat Al-Baqarah yang tadi potongan ayatnya dibaca oleh imam kita ya Pak ya, itu tentang mencatat apa? Hutang. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Di dalam Al-Qur'an Pak, perintah membaca kita bisa baca di dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi ketika disuruh membaca, Nabi memberikan komentar, "Ma'ana biqore, saya tidak bisa membaca ya Pak ya." Tapi giliran hutang suruh nulis, Nabi nggak bilang, "Saya nggak bisa nulis." Ya Pak ya. Padahal waktu membaca, Nabi mengatakan, "Saya tidak bisa membaca." Makanya mencatat hutang Pak itu salah satu perintah di dalam surat Al-Baqarah, surat yang paling panjang, dan ayat ini juga ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya pernah tidak disolatkan Nabi. Kemarin saya sudah ceritakan tentang bagaimana orang yang meninggal tidak punya aset untuk membayarnya. Nabi pernah tidak mau mensolatkan, meskipun akhirnya dibayar oleh sahabat Nabi yang lainnya. Dan anaknya Pak itu tidak dicari-cari. Artinya yang wajib membayar hutang itu aslinya adalah orang yang berhutang. Dengan aset yang dimiliki sebelum dibagi waris, maka asetnya disuruh untuk membayarkan hutang. Kalau sampai tidak terpenuhi, asetnya habis, hutangnya masih, Nabi tidak nyari anaknya. Makanya awalnya Pak, hutang itu tidak bisa diwariskan ya Pak ya. Yang diwariskan adalah harta. Kalau belum terbayar juga gimana dong Pak Ustadz? Kalau tidak terbayar juga, ini menjadi salah satu potensi penggugur pahala, bukan penggugur dosa. Karena pahalanya orang yang berhutang kok tidak bisa dibayar di dunia, nanti akan dikurangi diberikan kepada orang yang memberi hutang. Kalau yang memberi hutangnya tidak memutihkan atau mengikhlaskan. Meskipun kata-kata mengikhlaskan hutang ini Pak, ini ada kerancuan seolah-olah sama dengan mengikhlaskan sedekah. Padahal ikhlasnya hutang dengan ikhlasnya sedekah itu beda. Kalau Bapak sedekah kok enggak ikhlas, itu enggak jadi pahala. Tapi kalau memberi hutang orang lain tidak dibayar-bayar dan Bapak tidak ikhlas sampai kapanpun, jadi pahala enggak? Tetap jadi pahala. Saya nih Pak nih, ada orang hutang nih 5 juta. Saya udah minta nggak balik, minta nggak balik, minta nggak balik. Ya udah deh, nggak saya minta lagi. Kalau nggak minta lagi, kan bisa jadi belum ikhlas ya Pak ya. Kalau nanti dia punya uang, kita minta lagi, berarti belum diputihkan. Kalau sampai dia meninggal Pak, kok ternyata masih punya utang, meskipun kita tidak ikhlas, di akhirat Pak 5 juta tadi yang kita berikan masih menjadi milik kita dalam bentuk pahala, tapi pahalanya diambilkan dari pahalanya orang yang berhutang. Beda kalau kita bilang, Mas 5 jutanya ya sudah saya ikhlaskan, gak usah kamu bayar. Itu Pak jadi pahala buat kita dan pahala dia tidak terkurangi ya Pak ya. Makanya kata ikhlas dalam bab hutang piutang Pak, itu artinya sebenarnya bukan ikhlas tapi memutihkan hutang ya Pak ya. Ini yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah saya juga pernah menyampaikan tentang ditahannya orang yang masih punya hutang
meskipun dia seorang yang syahid di jalan Allah. Yang mati syahid itu diampuni dosanya kecuali apa? Hutang. Bukan berarti Allah tidak maha pengampun, tapi masalah hutang bukan masalah kepada Allah, tapi kepada sesama manusia. Ibarat kata Bapak mau naik pesawat, tiketnya udah dapat, paspornya udah dapat ya Pak ya, tapi ternyata ada satu surat yang belum ada, surat bebas COVID misalnya ya Pak ya. Itu Pak, boleh naik pesawat atau belum? Belum. Kenapa? Kan saya udah punya tiket, sudah jadi ahli surga, calon ahli surga. Kemudian paspornya udah punya, syahadatnya udah seorang muslim. Tapi suratnya kurang satu ini. Suratnya apa? Surat bebas COVID atau surat bebas utang ya Pak ya. Kalau surat bebas utangnya kok belum, ya nanti Bapak tolong, dulu kan pernah hutang sama Pak Ahmad. Kapan? Dulu waktu pulang dari masjid kan kamu ini beli kopi, kamu kan suruh bayarin dulu. Oh iya ya gitu ya. Kok baru ingat ya kan gitu ya Pak ya. Iya kan gitu ya. Nah ini hati-hati, jangan sampai sesuatu yang kita anggap sepele ternyata Pak menjadi penghalang. Meskipun bukan berarti dihukum, bukan berarti lantas dipenjara gara-gara nggak punya surat COVID atau bebas COVID. Tapi dia harus nunggu dulu, ketemu dulu sama Pak Ahmad. Pak Ahmad dulu utangnya ikhlas nggak? Ikhlas, ya udah tanda tangan seret, udah masuk ya Pak ya. Ini orang yang berhutang dan juga yang syahid di jalan Allah. Oke, apalagi hutang menjadi gaya hidup modern dan kita tidak bisa lepas dari hutang. Bahkan kalau dulu hutang itu orang itu bilangnya diam-diam pelan-pelan ya Pak ya. Ngomongnya panjang lebar baru ngomong mau pinjem gitu ya. Sekarang Pak kita nonton YouTube aja iklannya suruh hutang. Termasuk juga saya Pak dapat SMS sekarang itu jarang dari orang teman, itu jarang. Biasanya nawarin ada cukup 30 menit cair ya Pak ya. Yang cair apanya? BPKB-nya. Ini salah satu benda padat yang bisa mencair ya, menyublim. Nah, ini gaya hidup modern ya. Bahkan kalau kita beli barang pakai utang sama cash itu kadang-kadang murah hutang Pak. Saya itu kalau beli online Pak ya, salah satu ada aplikasi online itu kalau pakai ini nanti dapat cashback banyak. Saya pikir ini kok enak banget cashbacknya banyak ya, saya klik. Berarti kalau klik Pak ternyata kalau cashbacknya banyak harus utang ya Pak ya. Nah ini gaya hidup modern. Makanya ini dari urgensi yang kita bisa bahas dulu karena waktunya sudah jam 6. Makanya ini mungkin lanjutannya besok ya Pak ya, karena ini banyak yang perlu juga kita bahas, apalagi kita nanti akan berbicara mengenai ini Pak. Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang ini antara riba dan hutang, karena nanti ada sisi samanya, ada sisi tidak samanya ya Pak ya. Tidak semua riba gara-gara hutang dan tidak semua hutang itu berpotensi riba. Kita nanti akan punya kasus kontemporer yang semoga saya bisa menjelaskan satu persatu dengan ikhtilaf para ulamanya, mulai dari KPR, beli emas kredit, online, bonus e-money, praktik pegadaian, tabungan, deposito obligasi sukuk, jual beli falas, trading forex dan lain sebagainya. Ya, ini kira-kira kita bahas nggak Pak? Jangan-jangan insya Allah ya Pak ya, insya Allah meskipun bahasanya agak kekinian ya, forex itu apa sih gitu ya, nah, falas itu apa sih gitu ya. Nah, insya Allah nanti saya akan bahas pelan-pelan dengan perbedaan pendapat yang ada, biar nanti kita paham. Ternyata dalam fikih muamalah juga banyak pembahasannya. Oke, sebelum saya akhiri kajian ini, saya buka sesi tanya jawab. Barangkali ada jamaah yang bertanya, silahkan ada atau tidak. Waalaikumsalam. Ya. Kan?
Sah tidak? Fikihnya. Siap. Terima kasih. Pertanyaannya menarik. Ini tadi ya Pak ya, nanti kita bisa baca tentang bagaimana Islam sejak dulu mengatur muamalah dengan saudaranya. Karena yang namanya utang itu biasanya kepada orang yang kenal. Biasanya, atau orang yang diketahui bakal mengembalikan hutang itu. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 282 itu ada perintah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian berhutang suatu hutang ila ajalin musamma, terhadap suatu masa tertentu, faktubuhu, maka tulislah. Memang ayatnya berbentuk perintah, tetapi perintah itu tidak selalu berpotensi wajib. Jadi perintah dalam Al-Qur'an Pak, itu kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunnah, kadang-kadang mubah, kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram. Perintah itu bisa haram Pak, ya, di dalam Al-Qur'an. Maka nanti dalam membahas tentang perintah itu wajib, sunnah, mubah, makruh itu Pak, itu nanti hukumnya namanya hukum tafsir atau ilmu tafsir atau usul fikih atau fikih. Jadi nanti kita membahasnya di situ. Nah, perintah dari Allah ini para ulama mengartikan memang perintah tapi tidak sampai level wajib. Apa buktinya? Buktinya kalau ada orang berhutang kok tidak dicatat, tidak dianggap dosa. Karena wajib itu kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Suatu perintah yang tidak ada dosa ketika tidak dilakukan itu tidak sampai level wajib, tapi levelnya adalah sunnah. Meskipun sunnah itu ada yang sampai mau wajib, namanya sunnah muakkadah, ya Pak ya. Lah, orang yang berhutang itu dianjurkan, disunnahkan untuk mencatat. Kalau tidak dicatat, utang piutangnya tetap sah, dan yang berhutang dan yang memberi hutang tidak berdosa. Maka perintah ini tidak sampai level wajib tapi sunnah. Ya, ini yang pertama. Artinya meskipun sunnah itu artinya kalau dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan juga tidak apa-apa, ya Pak ya. Tapi bukan berarti lantas oh sunnah ini kok, enggak begitu. Jadi dalam memahami sunnah itu jangan hanya cuma hitam putih. Kalau tidak dilakukan enggak dosa kan? Enggak, ya udah, enggak begitu, ya. Ini enggak sampai level berdosa kalau ditinggalkan, tapi juga sangat dianjurkan. Itu yang pertama. Tentang level perintah ini sampai level apa begitu ya Pak ya. Karena nanti perintah pun ada yang levelnya itu sampai makruh, bahkan levelnya sampai haram. Saya kasih contoh begini. Seorang istri bilang pulang jam 10, ya udah besok nggak usah pulang aja, kan gitu Pak ya. Ya udah besok nggak pulang. Itu bukan berarti disuruh tidak pulang, bukan begitu ya Pak ya. Jangan keliru. Nah, ini berarti perintah ada yang sifatnya tidak berarti wajib atau sunnah, tapi bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Ya, contohnya adalah kalau kamu tidak malu maka lakukan sesukamu, ya Pak ya. Itu kan perintah, tapi bukan berarti lantas oke, saya terserah, saya nggak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sama saudara sendiri dia utang, kemudian hanya cuma 4 mata, ya begini Pak, memang dilema ya Pak ya. Namanya saudara itu kadang-kadang kita memberi hutang itu kadang-kadang ya udah saudara ini gitu ya. Pertama itu kadang-kadang begini, ya udah sabar, tapi jangan. Kadang-kadang begitu Pak ya. Karena kadang-kadang kalau duit sudah ketahuan istri itu kan kadang-kadang jadi susah keluarnya ya Pak ya. Kadang-kadang nih, nggak semuanya sih. Tapi biasanya yang ketawa itu pengalaman biasanya. Nah, duit kok ketahuan istri Pak ya. Dulu aslinya disimpan di peci ya Pak ya. Kalau pulang dari masjid biar nggak minta buat jajan. Ketahuan, wah gimana lagi nih. Akhirnya disimpan di jok motor ya Pak ya. Nah, macam-macam lah gitu ya. Lah, kadang-kadang begitu kita pinjemin ke saudara, cuma kadang-kadang kan rumah kadang-kadang butuh ya Pak ya. Kita pengen bantu, tapi kadang-kadang nanti daripada berantem di rumah kadang-kadang begitu tuh. Oke, ini masalah boleh tidaknya seperti itu, ini nanti fikihnya beda, fikih keluarga ya Pak ya. Tapi utang piutangnya sah, 4 matanya sah ya Pak ya. Tapi paling bagus memang dicatat setidaknya untuk berdua ya. Meskipun tidak harus dikasih tahu, tapi harusnya ada catatan. Khawatirnya Pak, kalau nanti dia meninggal pengen membayar ya Pak ya, kita juga lupa, itu nanti jadi masalah buat dia ya. Meskipun kita ikhlas gimana Pak Ustadz? Gini, kata mengikhlaskan hutang itu sebenarnya redaksi kita Pak
Ya, bahasa fikihnya itu bukan ikhlas tapi ibro. Ibro itu dari kata baroah yang artinya apa? Membebaskan. Lah, membebaskan hutang itu suatu akad. Kalau suatu akad berarti harus diberitahu kepada orang yang berhutang. Kenapa? Karena kalau tidak diberitahu, nanti dia taunya masih berhutang. Ya, karena gini Pak, kadang-kadang ikhlas hutang itu antara ikhlas dan tidak ikhlas. Contoh begini, ada orang pinjem, sudah kita minta nggak balik-balik, ikhlasin aja deh, gitu ya Pak ya. Tapi giliran dia punya uang, dia bilang, Mas, kamu baru utang, mana, gitu ya. Loh, katanya ikhlas. Berarti kalau dibayar kok masih mau, berarti belum dibebaskan. Tapi ikhlasnya hanya cuma sekedar tidak diminta, begitu. Makanya membebaskan hutang itu ya Pak ya, itu orang yang berhutang itu harus tahu ya bahwasanya hutangnya sudah dianggap apa? Lunas. Kalau sudah tahu berarti dia sudah tidak punya tanggungan lagi. Ya, karena bisa jadi Pak, kita ikhlas tapi dia nggak tahu, itu nanti keluarganya Pak ya, itu nanti ternyata bapak saya mencatat ya, kemudian kita sudah meninggal. Kemudian keluarga dia itu membayar hutang kepada keluarga kita. Katanya udah diikhlasin, kan nggak ada yang tahu kan gitu Pak ya. Makanya ibro itu Pak, salah satu fikih muamalah juga yang jarang dibahas tentang bagaimana membebaskan hutang ya. Di dalam Islam diajari cara membebaskan hutang ya kita kasih tahu kalau hutangmu sudah lunas ya Pak ya. Berarti di dunia sudah tidak punya tanggungan, di akhirat dia juga sudah mendapatkan tanda tangan untuk bisa masuk surga tanpa ada halangan. Ya, makanya ikhlas dalam bab hutang itu Pak, itu redaksi kita. Dalam bahasa Arabnya namanya apa? Ibro. Ibro itu artinya membebaskan. Membebaskannya berarti dia harus tahu kalau dia sudah bebas. Ya, minimal dengan lesan itu juga sudah dianggap sah. Mas, hutangnya sudah lunas, saya anggap lunas. Itu udah sah ya. Kalau cuma di dalam hati ya karena dia ada dua pihak. Kalau akadnya aja dua pihak, maka lepasnya akad juga dua pihak gitu. Ya minimal dikasih tahu, itu sudah dianggap bebas. Kira-kira begitu jawabannya, semoga bisa dipahami. Pak Jun dulu nih, sama senior dulu ya. Silakan Pak Jun. Akad utang-utang antara suami istri dan akad utang-utang antara anak dan orang tua. Ya, siap. Sah nggak? Jawabannya begini. Kalau sahnya sah dengan siapapun, termasuk suami istri, termasuk anak bapak, itu sah. Contoh begini, yang wajib memberi nafkah adalah siapa? Suami. Istri itu diberi nafkah oleh suami. Tapi seorang istri Pak, boleh nggak bekerja untuk menghasilkan nafkah? Boleh, asalkan memang pekerjaannya halal, dia bisa menjaga dirinya ya Pak ya. Contoh, seorang istri di rumah punya jahitan, punya butik, punya salon muslimah, dia punya uang. Uangnya sang istri Pak, kalau dalam Islam itu milik siapa? Istri. Jadi harta istri adalah harta istri, harta suami adalah harta istri juga ya Pak ya. Nah, ini di Indonesia. Makanya di Indonesia Pak itu ada gonogini ya Pak ya. Kalau di Arab nggak ada gonogini karena istrinya ada 2-3. Kalau di Indonesia istrinya 1, makanya gono gini. Kalau di Arab 3 berarti gono gini ya Pak ya. Gininya ada 3. Awalnya Pak, seorang istri tidak wajib mencari nafkah kalau mereka menghasilkan uang dan suaminya ridho, tidak melanggar syariat, tidak melanggar perintah suami, maka harta istri adalah harta istri. Kalau harta istri adalah harta istri, kalau suaminya butuh, boleh minta. Minta contohnya, Dek, saya minta. Kalau istrinya mau, ya udah, nih gitu. Bahkan kalau istrinya itu kaya raya, suaminya miskin Pak, di dalam bab fikih zakat, seorang istri boleh membayar zakat kepada suaminya. Kenapa? Karena suami wajib menafkahi istri, tapi istri tidak wajib menafkahi suami ya Pak ya. Maka istrinya kaya, suaminya miskin, Mas ini zakatku, boleh ya Pak ya. Tapi ya jarang sih, meskipun ada ya Pak ya, suaminya
miskin karena masih perjaka, nggak punya modal, tapi ganteng ya Pak ya. Istrinya janda kaya raya, punya rumah peninggalan suaminya, ya Pak ya. Boleh nggak? Ya boleh gitu ya. Dalam fikih zakat diperbolehkan seorang istri memberi zakat kepada suami, termasuk seorang istri Pak, maharnya dia kan milik dia Pak ya. Kalau di suatu waktu seorang suami butuh modal kerja misalnya, dia bilang ke istrinya, istriku saya butuh modal, ya udah itu maharnya nggak enak gitu ya. Ya udah utang aja gimana? Siap utang. Oke, berarti maharnya dihutang oleh suami ya Pak ya, dicatat ya misalnya begitu ya. Oke, masalah nanti mau diikhlaskan, mau diibrokkan, mau dibebaskan itu urusan nanti. Tapi kalau akad utang piutangnya antara suami istri itu sah, antara anak ke bapak, bapak ke anak itu juga dianggap apa? Sah. Hutang piutang ya Pak ya. Mungkin ini yang disebut dengan akad utang piutang Pak, itu tidak ada batasan kepada siapanya. Meskipun istrinya sendiri, meskipun anaknya sendiri. Justru Pak, kalau saya melihat Pak ya, antara anak dan bapak itu karena nanti rencananya itu bapaknya akan meninggal, hartanya untuk anaknya. Maka kadang-kadang hutang itu ke anak itu nggak dicatat. Bahkan juga nggak jelas kalau akadnya itu hutang. Justru Pak, kalau kepada anak karena akadnya nggak jelas, itu menjadi salah satu potensi apa? Konflik. Ya Pak ya. Kadang-kadang orang tua itu gini, mau ngasih langsung, khawatirnya nanti dijual, ya Pak ya. Mau hibah, kok juga kayaknya nggak enak, ya udah deh, omong aja. Ini buat kamu, tapi nanti balikin ya, gitu Pak ya. Nanti balikin itu Pak, sebenarnya akadnya apa? Hutang. Ya Pak ya. Kalau akadnya hutang, kalau nanti meninggal, berarti ya masih milik almarhum. Kalau masih milik almarhum, berarti dibagi waris. Justru saya melihat tidak hanya cuma boleh, tapi yang banyak disepelekan, antara keluarga itu banyak disepelekan. Padahal bisa jadi anaknya nggak cuma satu, anaknya banyak ya Pak ya. Bisa jadi istrinya juga nggak cuma satu yang ketahuan gitu ya. Karena yang lain mungkin belum dipublis gitu ya, atau belum di publik. Tapi intinya sah antara anak bapak atau istri kepada suaminya, akad utang piutangnya sah gitu. Kalau istri ke suami, ya, yang tadi saya jelaskan kan dari istri ke suami, ya Pak ya. Kalau dari suami ke istri gimana? Begini, kalau dari suami ke istri itu yang wajib itu memberi nafkah. Kalau nafkahnya sudah terpenuhi, kok ternyata istri punya sesuatu yang diinginkan, kok sang suami bilang hutang lo ya, gitu Pak ya. Itu pertanyaannya sih sah Pak. Cuma suami model apa ya gitu Pak ya. Sama istri aja suruh apa? Ngutang begitu ya. Ya ini kalau sahnya sah, tapi secara kebiasaan sih jarang. Biasanya jarang Pak ya. Biasanya jarang ya. Biasanya sih jarang. Tapi kalau sahnya sah. Karena bisa jadi begini. Bisa jadi hutangnya istri bukan kepentingan dia. Bisa jadi bukan kepentingan dia. Begini misalnya. Seorang istri itu diminta sama bapaknya. Nak, saya mau beli tanah. Ini ada tanah murah nih nak nih. Kamu punya duit nggak? Wah, saya nggak punya duit. Kalau suami kayaknya punya deh, gitu ya. Akhirnya sang istri bilang ke suami, Mas, bapak mau beli tanah mumpung murah. Tapi kan kita lagi butuh. Ya udah, saya utang dulu deh, gitu Pak ya. Lah, ini Pak harus dicatat. Sebenarnya yang utang itu bapaknya atau istrinya, gitu ya. Oke, tapi bisa jadi itu dianggap sah. Kalau saya utang dulu ya berarti istrinya nanti yang dianggap berhutang. Kalau istrinya nanti saya nggak punya duit buat bayar, yang bayarin adalah suaminya ya Pak ya. Ya balik lagi gitu ya. Karena kadang-kadang utangnya istri tidak untuk kepentingan dia, bisa jadi untuk kepentingan orang lain ya Pak ya. Tapi akad utang piutang tetap dianggap apa? Sah. Kalau memang namanya adalah akad apa? Hutang gitu. Tapi kalau untuk kepentingan istri sih biasanya ya minta aja sama suaminya gitu Pak ya. Kalau nafkahnya sudah terpenuhi. Kalau nafkahnya belum terpenuhi, bahkan Nabi memperbolehkan seorang istri Pak itu ngambil duitnya suami ya Pak ya. Boleh, tapi dengan catatan agar kamu cukup dengan anakmu begitu. Ini dengan catatan agar kamu cukup. Tapi kalau akadnya dianggap apa? Sah begitu. Semoga bisa dipahami jawabannya Pak Jen. Ya, silakan. Satu lagi.
Oh, dua. Kalau poligami itu izin ke istri pertama apakah perlu apa? Yang gimana? Apa? Kalau poligami, Poligami. izin ke istri pertama pada saat kita mau melakukan poligami apakah harus ada ijab kabul? Jadi diterima sama istri itu dan Iya. sebaiknya. Iya. Hukumnya aja saja. Ya, siap. Yang kedua kan kalau di tempat tampilkan di Indonesia ini kan tidak bisa dipidanakan. Jadi kalau kita berhutang dengan orang itu tidak bisa kita mempidanakan orang itu masuk penjara. Nggak bisa ya? Kecuali diubah menjadi penipuan. Oh. Jadi misalnya dia tidak bayar karena nipu gitu. Sebenarnya itu bisa dipidanakan. Nah sekarang pertanyaan saya dalam pandangan Islam itu ketika ada kalau kredit riba itu kan kalau kita ngutang makanya ada ampunan. Jadi pada saat misalnya dia tidak mampu bayar, kita tidak bisa memenjarakan dia, tapi bisa mengambil aset yang diagunkan dari dia. Jadi tidak bisa dipidanakan. Nah, pandangan Islam itu bagaimana Ustaz? Ketika ada orang yang benar-benar tidak punya aset, tidak bisa membayar, akadnya akan komersial. Kira-kira begitu. Assalamualaikum. Nah, ini yang pertama ini jangan-jangan sudah mau mencari ilmunya ini. Loh. Harus ada izin atau tidak. Gini, kalau dalam Islam itu awalnya Pak ya, itu nggak ada keharusan apa? Izin dari seorang suami kepada istri. Awalnya Pak. Tapi kalau di Indonesia itu dalam hukum positifnya ya Pak ya, itu kan kalau dia ASN atau mau dicatatkan di catatan sipil itu istrinya harus apa? Ngasih tanda tangan begitu. Nggak bisa cap jempol Pak. Kalau cap jempol nanti istrinya tidur diambil tangannya Pak ya. Ada kok cap jempolnya. Loh cap jempol gitu. Emang nggak bisa tanda tangan? Nggak bisa. Nah ini dalam syariat meskipun begini Pak. Syariat itu kan boleh tidak boleh ya Pak ya. Tapi juga bagus tidak bagus. Kenapa? Orang itu bicara poligami tentang sunnahnya saja gitu ya. Tapi lupa bahwasanya ada sunnah lain yang harus dijalankan. Sunnahnya apa? Orang yang nikah Pak di dalam Al-Quran pun ya Pak ya itu disebutkan kan harus adil ya Pak ya. Di Quran pun disebutkan kalian nggak bisa adil walaupun kalian benar-benar semangat untuk adil gitu ya. Lah orang itu nggak mikir di situnya. Kenapa? Karena kalau orang nikah kok dua kok nggak adil itu seperti jalannya begini Pak ya. Nah, di akhirat itu kan jalannya kan berat apa? Sebelah. Bisa jadi zolimnya seorang suami kalau poligami Pak itu nanti lebih tinggi bukan kepada istrinya tapi kepada anak-anaknya. Ya Pak ya. Kenapa? Karena anak itu mau dari anak pertama, anak kedua semuanya anak. Kalau semuanya anak, semuanya termasuk ahli waris. Mereka statusnya sama. Apalagi kalau sampai tidak berizin, tidak dicatatkan sipil, nikahnya namanya nikah siri, itu kemungkinan untuk zolim terhadap mereka itu sangat tinggi. Ya, bisa jadi bukan zolim istrinya, bukan zolim suaminya, tapi nanti keluarga istri pertama itu zolim terhadap keluarga istri yang kedua. Nah, orang itu mikirnya tentang enaknya saja, seolah-olah enak ya Pak ya, padahal enggak juga, gitu ya. Makanya kalau ditanya tentang hukum poligami harus izin atau tidak, jawabannya sih aslinya dalam syariatnya tidak. Kenapa? Ya karena seorang suami mau nikah dengan siapapun awalnya ya sah-sah saja. Meskipun ini diatur di negara karena apa? Karena biar melindungi seorang istri gitu ya. Karena istri itu nanti punya anak, kemudian nanti anaknya itu juga punya hak juga terhadap orang tuanya gitu ya. Yang levelnya sudah berpengetahuan agama tinggi saja, ketika ada kasus nikah lagi itu berpotensi pisahnya cukup tinggi. Apalagi orang yang biasa-biasa gitu ya. Nabi Pak itu selain kisahnya nikahnya itu banyak ya, maksudnya istrinya itu banyak. Kisah tentang kecemburuan satu istri dengan istri yang lainnya itu juga banyak juga, meskipun tidak terceritakan ya, meskipun ceritanya juga cuma parsial saja.
Nabi itu kan meskipun istri pertamanya Khadijah itu meninggal sebelum menikah dengan istri yang lain, tapi setelah Khadijah itu meninggal, Nabi masih sering menyebut namanya. Itu Aisyah Pak, sempat cemburu kepada Khadijah. Padahal Khadijah sudah wafat gitu ya. Kenapa? Ya karena seorang perempuan itu Pak, sama HP aja cemburu Pak. Apalagi sama istri yang lainnya ya Pak ya. Contohnya nih, di rumah kerja seharian di luaran, nyampe rumah megang HP. Mas ini megang HP terus, milih saya tuh HP. Itu Pak, sama HP aja cemburu ya Pak ya. Sama temannya aja cemburu. Maksud temannya suami yang laki-laki gitu ya. Ketika hari Minggu itu main badminton aja kan gitu ya. Mas ini sama temannya main terus. Saya hari Minggu nggak pernah diajak gitu ya Pak ya. Apalagi sama istri yang lainnya. Sampai-sampai Pak, Aisyah itu ketika malam hari Nabi nggak ada di tempat tidurnya, itu langsung bangun, langsung mencari Nabi. Gara-gara apa? Khawatir kalau Nabi datang ke istri yang lainnya. Padahal Nabi Pak itu aslinya itu nggak mau membangunkan Aisyah. Jadi ceritanya itu Jibril datang kepada Nabi membawa perintah biar Nabi memintakan maaf kepada ahli Baqi. Karena Aisyah sudah mau tidur, pakaiannya pakaian tidur ya Pak ya. Jibril nggak mau masuk ke kamar, makanya Nabi mau tidur, siap-siap tidur, bajunya ditaruh. Ketika Aisyah seolah-olah sudah tidur, kayaknya udah diem gitu ya, Nabi ngambil sendalnya pelan-pelan keluar, biar nggak membangunkan siapa? Aisyah. Aisyah Pak itu bangun-bangun, Nabi nggak ada, dicari Pak. Malam-malam ternyata ketemu Nabi lagi di makam Baqi mendoakan ahli Baqi. Oh ternyata Nabi ke makam, ya sudah gitu ya. Kemudian Aisyah pulang ke rumah itu dengan tergesa-gesa biar nggak ketahuan kalau tadi mengikuti Nabi ya, tapi yang namanya napas nggak bisa dibohongin ya Pak ya. Dia tidur itu sambil napas gitu ya. Akhirnya Nabi tahu kamu itu mau cerita sendiri atau diceritain sama malaikat ya. Ya iyalah ya mau cerita. Akhirnya dia cerita, saya akan khawatir engkau datang ke istri yang lain begitu. Akhirnya Nabi cerita. Dan Nabi ngasih tahu, Aisyah nanya, kalau masuk ke kuburan doanya bagaimana gitu ya. Makanya Nabi ngasih tahu, kamu salam, assalamualaikum daraqaumul mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun gitu ya. Apalagi kita yang bukan Nabi, apalagi istri kita juga bukan istrinya Nabi begitu Pak. Makanya masalah izin dan tidak itu memang salah satu masalah saja. Tapi masalah yang lain itu juga lebih banyak begitu. Tapi dalam syariatnya awalnya tidak harus ada izin tertulis maupun lisan gitu ya Pak ya. Meskipun nggak harus. Yang kedua, memang di Indonesia hutang tidak bisa dipidanakan. Saya baru tahu, saya belum memastikan. Tapi kalau benar tidak bisa dipidanakan, wawalam. Tapi katanya Ustadz Yusuf Mansur pernah dipidanakan gara-gara punya hutang. Oh bukan ya, di pasalnya pakai penipuannya ya. Kalau dalam syariat Islam itu Pak, orang yang tidak membayar hutang itu dibagi dua. Yang pertama dia mampu tidak mau, yang kedua tidak mampu. Ya, kalau tidak mampu berarti ya tidak mau kan gitu ya. Kalau yang tidak mampu aslinya Pak diajarin ya udah tunggu saja kamu dapat pahala atau ikhlaskan kamu dapat pahala. Yang mampu tapi tidak mau itu namanya seorang yang zalim. Dan seorang yang zalim itu boleh dihukum. Bahasa hadisnya itu layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Seorang yang menunda pembayaran padahal dia mampu itu dihalalkan untuk dihukum dan boleh irdun atau harga dirinya itu boleh diambil ya. Dulu para ulama menafsiri harga diri diambil itu maksudnya apa? Maksudnya kalau lagi ngobrol begini di publik dibilangin, "Mas bayar utang," gitu. Atau misalnya kalau hari ini Pak orang belum bayar hutang padahal dia mampu, habis gajian kok jalan-jalan, dia upload di Instagram Pak, boleh kita komentar, jalan-jalan mulu utangnya lupa ya gitu ya Pak ya. Awalnya boleh, meskipun nanti bisa jadi pasal penghinaan ya Pak ya. Kan kemarin di daerah Sragen kan ada masalah, ada orang dia jadi admin utang yang sifatnya ini Pak bareng-bareng itu ya, undian bareng-bareng itu namanya apa? Arisan ya. Dia dituduh mengambil duitnya padahal bukan dia, kakaknya. Giliran dia nikah itu ada orang ngasih kiriman bunga, kamu menikmati duit dari menggelapkan uang ya gitu Pak ya. Itu sampai urusannya polisi ya. Nah, makanya
dalam syariat awalnya Pak, orang yang mampu untuk bayar utang kok tidak mampu, itu bisa dilaporkan ke hakim aslinya. Nanti yang menyita bukan kita tapi hakim. Kalau dia punya aset selain yang diagunkan. Jadi kalau punya aset selain yang diagunkan kok dia putang, itu bisa disita tapi bukan kita, sama hakim. Ya Pak ya. Tapi kalau nggak punya apapun terus di penjara gimana? Ya itu ada klausul dalam fikih syariatnya boleh. Kalau memang dia mau, tidak mau. Tapi ya ini nanti yang bisa memenjarakan bukan kita, tapi dalam hukum Islam itu ada syariat untuk dipenjara itu bisa ketika tidak mau padahal dia ada begitu. Ya, kira-kira begitu yang bisa saya jawab. Dan hutang dengan agunan itu memang yang paling bagus. Hutang dengan agunan itu yang paling bagus. Agunan itu nanti namanya gadai. Meskipun gadai ada potensi ribanya, insya Allah nanti kita akan bahas. Dan tidak selalu ada riba karena Nabi juga punya hutang dan Nabi menggadaikan ya. Semoga ini yang bisa saya sampaikan dan semoga bisa bermanfaat. Karena sudah cukup siang, saya kembalikan kepada, tadi ada moderatornya ya? Ada ya? Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.